atas kesempatan yang diberikan. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnes Yonika Sangian dengan NIM 191011030001. Kenalkan, nama saya Valencia Sumaki dengan NIM 191011030029. Perkenalkan, nama saya Rosemary Fitwembun dengan NIM 191011030070. Kami dari kelompok 5, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi Manado. Saat ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah analisis regresi yang berjudul Analisis Regresi Linear Berganda untuk mengetahui pengaruh data statistik berat, makanan, dan tinggi ikan terhadap harga penjualan ikan cakalang di pasar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Valencia Sumaki. Analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel-variabel. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar keeratan hubungan dua variabel atau lebih digunakan analisis korelasi. Next. Analisis regresi linear. Pengertiannya, analisis regresi linear adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan dengan melalui variabel independen. Terdapat dua jenis koefisien pada analisis regresi linear, yaitu yang pertama, koefisien determinan berganda untuk mengukur besarnya kontribusi seluruh variabel X terhadap naik turunnya variabel Y. Dan yang kedua, koefisien determinan parsial yang digunakan untuk mengukur kontribusi atau variabel X terhadap naik turunnya variabel Y. Next. Jenis persamaan variabel. Yang pertama, variabel dependen atau variabel terikat yang dinotasikan dengan Y. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi variabel lainnya. Variabel dependen pada regresi linear itu adalah respons. Dan yang kedua, variabel independen atau variabel bebas dapat dinotasikan dengan X. Variabel ini merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel independen pada regresi linear itu adalah prediktor. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rosemary Fitwembun. Ya, selanjutnya bagi analisis regresi linear dibagi menjadi dua. Salah satunya yaitu regresi linear sederhana. Pengertiannya, regresi linear sederhana adalah analisis persamaan regresi dengan menggambarkan hubungan satu variabel bebas yaitu X atau variabel independen dan satu variabel tak bebas atau terikat yaitu Y. Model persamaannya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Dengan keterangan Y sama dengan peubah tak bebas atau peubah respon, beta 0 sama dengan intercept Y populasi, beta 1 sama dengan koefisien kemiringan populasi, XI sama dengan peubah bebas atau peubah penjelas, dan epsilon I yaitu sisaan atau galat. Next. Berikutnya ada regresi linear berganda. Pengertiannya, regresi linear berganda merupakan analisis yang memiliki satu variabel tak bebas atau Y dengan variabel bebas atau X lebih dari satu. Tujuannya yaitu yang pertama, analisis regresi berganda banyak digunakan untuk prediksi dan peramalan. Kedua, dalam beberapa situasi, analisis regresi berganda dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal antar variabel independen dan variabel dependen. Next. Dan model dari persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah hingga beta N
xn ditambah epsilon. Keterangan Y sama dengan peubah tak bebas atau peubah respon, beta 0 sama dengan dugaan bagi parameter konstanta, beta 1, beta 2, beta n adalah nilai koefisien regresi, x1, x2, xn adalah peubah bebas, dan epsilon yaitu galat atau sisaan. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Agnes Sangian. Selanjutnya, pada regresi linier berganda akan melakukan yang pertama, uji heteroskedastisitas, yaitu uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Yang kedua, uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan melihat grafik normal probability. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Metode ini merupakan salah satu prosedur pendugaan model untuk regresi linier berganda. Konsep dari metode ini adalah menduga koefisien regresi atau beta dengan meminimumkan error. Next. Yang keempat, uji F bagi hubungan regresi. Tujuannya adalah untuk menguji apakah ada hubungan regresi antara peubah tak bebas Y dengan peubah-peubah bebas, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn. Maka, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, H0 dibanding beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan dan seterusnya sama dengan beta n kurang 1, 0. Versus dengan H1 dibanding minimal ada 1 beta n tidak sama dengan 0. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa. Yang ketiga, menggunakan statistik uji F, yaitu F hitung sama dengan kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah galat. Yang keempat, menentukan titik kritis dengan membaca tabel. Yang kelima, kesimpulannya adalah jika F hitung lebih besar dari F alfa n kurang 1, n kurang K, maka tolak H0. Yang kelima adalah koefisien determinasi ganda. Koefisien determinasi ganda dinotasikan dengan R kuadrat, yang dapat didefinisikan sebagai berikut. R kuadrat sama dengan jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total, sama dengan 1 kurang jumlah kuadrat galat dibagi dengan jumlah kuadrat total. R kuadrat akan bernilai 0 bila semua beta n sama dengan 0. R kuadrat akan bernilai 1 bila semua amatan dari Y berada tepat pada permukaan respon sesuaiannya. Dengan kata lain, YI sama dengan Y topi I. R kuadrat adjektif adalah penyesuaian dari R kuadrat. Nilai R kuadrat adjektif ditentukan dengan rumus R kuadrat adjektif sama dengan 1 dikurang jumlah kuadrat galat dibagi N kurang K dibagi jumlah kuadrat jumlah kuadrat total dibagi N kurang 1 sama dengan 1 kali N kurang 1 dibagi N kurang K dikali dengan jumlah kuadrat galat dibagi jumlah kuadrat total. Dengan keterangan N sama dengan jumlah amatan, R kuadrat adjektif hanya akan naik jika nilai N kurang 1 jumlah kuadrat galat turun, dikarenakan N kurang 1 jumlah kuadrat total tetap. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Valencia Sumaki. Hasil dan pembahasan. Terdapat 10 sampel ikan cakalang yang digunakan untuk menjadi bahan penelitian. Dan dari 10 sampel ini, terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. 3 variabel bebas yaitu berat ikan X1, makanan ikan X2, dan tinggi ikan X3.
dan variabel terikat, yaitu hasil penjualan ikan cakalang di pasar. Y dan datanya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat, ini adalah data yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi Minitab, dan variabelnya adalah hasil jual, berat, makanan, tinggi, dan di sebelah kanannya adalah data yang telah diolah Minitab, yaitu residualnya. Next. Dari ke-10 data tersebut, maka yang akan dilakukan pertama kali yaitu uji normalitas dengan menggunakan aplikasi Minitab. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Berikut terlihat ada plotnya. Dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu grafik normal probability plot, bahwa grafik tersebut menunjukkan pola grafik yang normal. Hal tersebut dapat dilihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis normal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Next. Setelah melakukan uji normalitas, maka sekarang akan dilakukan uji F atau uji selimutan pada data yang ada. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada saat uji F, yaitu yang pertama, bila P value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel independen secara simultan bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan yang kedua, bila P value lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, variabel independen secara simultan bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Melakukan uji F dengan menggunakan aplikasi Minitab, hasil dari uji F bisa dilihat pada tabel ANOVA dan hasilnya adalah. Jadi, pada tabel analysis of variance dapat dilihat variabel yang dipakai yaitu X1, X2, X3 serta data-data yang telah diolah oleh Minitab, artinya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jadi dari tabel ANOVA pada slide sebelumnya, maka didapatkan nilai F hitung sebesar 868,56 dengan angka signifikasi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikasi sebesar 95 derajat atau alfa sama dengan 0,05, angka signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,005. Dari perbandingan tersebut, maka H0 ditolak atau dapat diartikan variabel jumlah. Berat ikan X1, makanan ikan X2, dan tinggi ikan X3 mempunyai pengaruh yang signifikasi secara bersama-sama terhadap hasil penjualan ikan cakalang di pasar atau Y. Maka persamaan regresinya setelah dihitung di Minitab sebagai berikut. Regression equation sama dengan Y sama dengan 0,295 tambah 0,00159 X1 tambah 0,0031 X2 tambah 0,03872 X3, di mana X1 adalah berat ikan, X2 adalah makanan ikan, dan X3 adalah tinggi ikan. Next. Hasil dan pembahasan selanjutnya. Setelah mendapatkan persamaan regresi dari uji F, selanjutnya dilakukan uji T terhadap variabel yang ada. Uji T dilakukan dengan menggunakan aplikasi Minitab, dan uji T itu bisa dilihat pada tabel coefficients. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dari tabel di atas dapat dijelaskan yaitu yang pertama, berat ikan atau X1 dengan tabel hasil uji T di atas diperoleh untuk X1 nilai T hitung atau T value-nya 1,02 dengan tingkat signifikansinya atau P value-nya 0,346.
Dengan menggunakan batas signifikan 0,05, maka nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf 95% atau 0,05. Yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, jumlah berat ikan tidak mempunyai pengaruh terhadap hasil penjualan ikan cakalang di pasar. Yang kedua, makanan ikan atau X2. Dengan tabel koefisien pada hasil uji T dengan menggunakan Minitab, maka hasil pengujian diperoleh untuk X2 nilai T hitung atau T value-nya 0,25 dengan tingkat signifikansi atau P value-nya 0,810. Dengan menggunakan batas signifikan 0,05, maka nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf 95%, yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, jumlah makanan ikan tidak mempunyai pengaruh terhadap hasil penjualan ikan cakalang di pasar. Yang ketiga, tinggi ikan atau X3. Dengan tabel koefisien pada hasil uji T menggunakan aplikasi Minitab, maka hasil pengujian diperoleh untuk X3 nilai T hitung atau T value-nya 4,29 dengan tingkat signifikansi atau P value-nya 0,005 dengan menggunakan batas signifikan 0,05, maka nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 95%, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, jumlah tinggi ikan mempunyai pengaruh terhadap hasil penjualan ikan cakalang di pasar. Dari hasil uji T, dari ketiga variabel tersebut, yaitu berat ikan atau X1, makanan ikan atau X2, dan tinggi ikan atau X3, dapat dilihat jika hanya ada satu variabel yang mempunyai pengaruh terhadap hasil penjualan ikan cakalang di pasar, yaitu variabel tinggi ikan atau X3. Maka akan dilakukan uji T lagi untuk tinggi ikan atau X3 terhadap hasil penjualan ikan cakalang di pasar atau Y. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rosemary Kutwembun. Ya, selanjutnya setelah dilakukan uji T lagi untuk variabel Y dan X3 dengan menggunakan aplikasi Minitab, maka hasil uji T-nya dapat dilihat pada tabel koefisien sebagai berikut. Jadi berdasarkan tabel tersebut, maka didapatkan persamaan regresi berganda, yaitu Y sama dengan 0,0848 ditambah 0,048643 X3. Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa jika tinggi ikan X3 bertambah 20 cm, maka harga penjualan ikan di pasar akan bertambah sebesar Rp48.643. Next. Selanjutnya, setelah melakukan uji T yang kedua kalinya, yang terakhir adalah melakukan uji koefisien determinasi, yaitu tinggi ikan X3 terhadap hasil penjualan ikan cakalang di pasar atau Y, dengan menggunakan aplikasi Minitab. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasilnya, nilai koefisien determinasi ganda atau R kuadrat yang dihasilkan adalah 0,9971 dan nilai dari R kuadrat adjektif adalah 99,67%. Dilihat dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa 99,67% keragaman dari hasil penjualan ikan cakalang di pasar dapat dijelaskan oleh persamaan Y sama dengan 0,0848 ditambah 0,048643 X3. Next. Terima kasih. Sekianlah presentasi dari kami kelompok 5 mengenai analisis regresi dengan judul Analisis Regresi Linier Berganda untuk mengetahui pengaruh data statistik berat, makanan, dan tinggi ikan terhadap harga penjualan ikan cakalang di pasar.